Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu? Masih stabil? Saham stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya gak gampang marah-marah. Dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Pokoknya stabil. Salam stabil. Oke, kali ini kita akan kembali membahas istilah-istilah atau kata-kata yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini aku pengen kita main-main ke masa lalu. Asik. Bukan ngomongin mantan, tidak mungkin kita ngomongin mantan. Tapi kita akan membahas kata-kata atau istilah-istilah di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi yang masuk ke dalam kategori klasik, kata-kata klasik. Apa-apa aja? Nah, ini dia. Ayo, kata-kata klasik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo kita sama-sama belajar. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, istilah selanjutnya yang berasal dari kategori kata klasik di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut adhikara. Adhikara ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah berkuasa, sewenang-wenang, atau kekuasaan dan kewibawaan. Jadi ya kayaknya bisa jadi salah satu rekomendasi untuk nama anak, tapi sebaiknya tidak ya. Karena artinya ada sewenang-wenang, artinya sesuka-suka hati dia. Ya, sewenang-wenang itu kan bisa positif, bisa negatif ya. Bisa sewenang-wenang tapi untuk kebutuhan rakyat juga nggak masalah. Tapi yang jelas adhikara itu adalah artinya adalah berkuasa, kekuasaan atau kewibawaan dan sewenang-wenang, itu dia. Tapi adhikara adalah bentuk baku, bentuk bakunya adalah andikara. Jadi andikara itu bentuk tidak baku dari adhikara. Gitu. Sekali lagi, adhikara adalah bentuk baku dari andikara yang memiliki pengertian berkuasa, sewenang-wenang, kekuasaan atau berwibawa, kewibawaan. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu juga. Oke, nah kata selanjutnya ini berasal dari kategori kata klasik di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah adiwangsa. Adiwangsa ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bangsa utama atau bangsa yang mulia. Jadi semacam golongan bangsa-bangsa atau golongan kelompok orang-orang yang mulia. Jadi bangsa-bangsa yang mulia gitu. Jadi dia derajatnya tinggi ya, bangsa-bangsa utama gitu. Jadi sekali lagi, adiwangsa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori kata klasik yang artinya adalah bangsa utama atau mulia. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya dalam kategori kata klasik di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan adiwira. Nah, adiwira ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pahlawan super. Ini juga masuk dalam kategori bahasa Sangsakerta ya, yang artinya pahlawan super. Jadi kalau kita menyebutkan Iron Man, Gundala gitu kan, Saras 008, nah itu disebut dengan adiwira gitu. Artinya adalah pahlawan super. Sekali lagi, adiwira dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori bahasa Sangsakerta dan kategori kata klasik yang artinya adalah pahlawan super. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang masuk dalam kategori kata klasik ada yang disebut dengan adun. Bukan kalau kita jatuh terus ya adun gitu, itu aduh, beda. Apa sih bercandanya bapak-bapak kali. Adun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah elok atau karena berhias gitu. Jadi iya ada gadun ya, sorry ya, gadun itu kayak perempuan yang berhias, berelok gitu pokoknya ya, itu gadun, kayak gadun gitu, bercanda-bercandaan dulu tapi jangan digunakan karena sorry bisa menyakiti hati orang gitu. Itu ternyata diambil dari kata adun yang artinya adalah elok atau kata karena berhias. Sementara sebenarnya ini artinya positif ya, tapi melencengkan sama orang-orang untuk jadi bercandaan gitu. Jadi jangan digunakan. Sekali lagi, adun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori kata klasik yang artinya adalah elok atau karena berhias. Itu dia. Semoga menambah wawasan. Oke, nah istilah selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan agahan. Agahan ini masuk juga dalam kategori bahasa Jawa dan masuk kategori kata klasik yang artinya sama-sama terburu-buru menyanggupi atau melakukan sesuatu tanpa dipikir
masak-masak gitu. Jadi kalau misalnya kita diperintah gitu ya, kerjaan ini siap gitu. Nah, tapi kita belum mikir nih, kita bisa nggak ngerjainnya karena terburu-buru untuk menyanggupi mengiyakan. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawanya atau kategori kata klasiknya adalah disebut dengan agahan gitu. Sekali lagi, agahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori bahasa Jawa dan bahasa kata klasik yang artinya adalah terburu-buru menyanggupi atau melakukan sesuatu tanpa dipikir masak-masak. Itu dia. Semoga menambah wawasan. Oke, kata selanjutnya yang berasal dari kategori kata klasik di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan ahmak. Ahmak ini artinya negatif, artinya adalah bodoh atau kurang pikir gitu. Jadi kalau kita mau keren-kerenan gitu tapi memaki orang atau mengejek orang, misalnya kita mau bilang dia bodoh gitu, kita bisa tinggal bilang dia ahmak gitu. Dia akan, oh apa artinya ahmak? Terus dia nonton video official Rifki Dira, oh artinya adalah bodoh atau kurang pikir, baru dia marah gitu. Jadi ada prosesnya, nggak langsung marah karena nggak ngerti. Iya itu dia. Makanya rajin-rajin nonton ini biar perbendaharaan katanya banyak. Oke, sekali lagi ahmak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bodoh atau kurang pikir. Ini masuk dalam kategori kata klasik. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah itu tadi adalah beberapa kata-kata atau istilah-istilah yang berasal dari kategori kata klasik. Jadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada banyak kategori, ada kata klasik, ada kata kasar, ada kata dasar, ada kata-kata apa ya, ungkapan, peribahasa dan segala macamnya. Jadi salah satu kategorinya ada kata klasik atau kita tahu ya itu kayak bahasa-bahasa zaman dulu, bahasa-bahasa jadul yang kayaknya sekarang udah hampir jarang digunakan. Itu tadi kayak ada agahan, terus ada ahmak, itu kan kita jarang dengar. Jujur aku nggak dengar. Kalau kalian pernah dengar aku nggak tahu lah ya, tapi kalau aku sih jarang dengar gitu, hampir nggak pernah mendengar, baru ini tahu. Dan ternyata ada fungsinya juga aku bikin konten ini biar aku juga belajar. Itu dia. Jadi tadi adalah beberapa kata-kata klasik yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu dia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi hidup kamu dan orang-orang yang kamu sayangi, serta memberikan tambahan wawasan serta menjadikan perbendaharaan bahasa Indonesia kita semakin kaya dan semakin banyak, karena bahasa Indonesia sangat kaya dan sangat beragam, bervariasi gitu ya. Itu aja akhir kata dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, terima kasih sudah mendukung konten dan channel saya, terima kasih semuanya. Salam stabil tetap. Semoga saya mendoakan semoga kita semua termasuk saya dan keluarga juga dan kamu juga bisa mendapatkan kestabilan kehidupan. Yang penting stabil aja ya kan, dari sisi kesehatan, ekonomi dan psikologi kita, supaya kita nggak gampang marah-marah dan masih terus diberi kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak dan berperilaku yang stabil di tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam stabil.